Tahukah kamu, terdapat sebuah desa di Pulau Bali yang masih menganut kebudayaan asli Bali tanpa dipengaruhi oleh unsur budaya-budaya luar. Desa ini bernama Desa Tenganan. Desa Tenganan Penggerisingan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Pertama-tama mungkin selamat datang di Tenganan Penggerisingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa Tenganan ada 5 kedusunan. Yang pertama dusun Tenganan Penggerisingan yang ada di sini. Yang kedua ada dusun Dorbuka. Yang ketiga ada dusun Gunung. Keempat ada dusun Bukit Angin dan kelima ada dusun Bukit Taru. Nah, di khususnya. Sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu tradisi meminum arak di Bali? Meminum arak sudah menjadi tradisi di Pulau Bali. Arak atau tuak merupakan minuman beralkohol yang biasanya dilakukan dengan proses tradisional. Pembuatan arak di Kabupaten Karangasem biasanya menggunakan nira. Di dalam nira kelapa, terkandung gula yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Pada tahap ini, peran mikroorganisme untuk fermentasi. Fermentasi biasanya dilakukan selama 2-3 hari hingga rasa manis pada nira memunculkan sedikit kandungan alkohol. Cara agar para mikroorganisme dapat melakukan proses fermentasi, kandungan gula pada nira diubah menjadi asam pirufat dan diubah menjadi asam asetat plus karbon dioksida. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Dengan rumus singkat ini, kita telah melakukan penyetaraan jumlah atom yang merupakan penerapan dari hukum Lavoisier. Menjaga kebudayaan minum arak di Bali sangat penting untuk memperkaya budaya. Namun, kita juga harus memastikan bahwa tradisi minum arak tersebut tidak berdampak buruk pada kesehatan kita, dengan cara tidak meminumnya secara berlebihan. Tahukah kalian bahwa di Desa Tenganan terdapat suatu ayunan yang cukup menarik yang disebut ayunan jantra? Mengapa dikatakan unik? Karena bentuk ayunan ini bulat, sangat berbeda dengan ayunan biasanya. Ayunan jantra ini dimainkan dengan beberapa remaja putri naik ke ayunan dan remaja putra bertugas untuk mengayunkan. Ayunan jantra ini memiliki makna ketika para remaja putri sudah dewasa, nantinya harus siap saat sedang berada di atas maupun di bawah. Jika kita berbicara mengenai ayunan, maka terdapat energi kinetik dan potensial yang terbentuk dari aktivitas ayunan. Ketika posisi salah satu ayunan bergerak pada posisi awal, maka dihasilkanlah energi kinetik. Dan pada saat ayunan jantra berayun dan berada pada titik tertinggi, maka terbentuklah energi potensial dikarenakan tertarik oleh gravitasi. Ayunan ini memiliki ketinggian 2 meter dengan lebar 0,5 meter dan berat pada masing-masing ayunan itu 50 kg. Sudut antara satu ayunan dengan ayunan lainnya adalah 90 derajat. Dari data tersebut, kita dapat menghitung energi kinetik dan potensialnya. Untuk energi kinetik dengan rumus setengah dikali massa dikali kecepatan yang dikuadratkan, kita mendapatkan hasil energi kinetiknya 10.000 Joule. Untuk energi potensial dengan rumus massa dikali gravitasi dikali tinggi, kita akan mendapatkan hasil energi potensial 1000 Joule. Desa Tenganan terletak di dataran tinggi, yaitu berkisar 700 meter dari atas permukaan air. Jika dilihat dari bentuk geografisnya, Desa Tenganan Penggerisingan berbentuk persegi panjang, yaitu memanjang dari selatan ke utara. Dengan udara yang sejuk dan tanah yang subur, sangat masuk akal jika mayoritas masyarakat Desa Tenganan berprofesi pada pertanian. Pada zaman dahulu, berdasarkan wawancara dari salah satu penduduk asli Desa Tenganan, daerah Desa Tenganan pernah mengalami gempa besar, sehingga hari ini dapat dilihat bahwa dataran pada Desa Tenganan tidak merata. Jika dikaitkan dengan cerita di atas, hal itu dapat terjadi karena terjadinya patahan pada litosfer. Terdapat 3 jenis patahan yang kita kenal sampai sekarang, yaitu patahan normal, patahan naik, dan patahan horizontal.
Sampai saat ini, belum ada informasi yang menjelaskan secara rinci mengenai kasus gempa bumi di Desa Tenganan. Walau begitu, selain menjadi petani, masyarakat Desa Tenganan juga berprofesi sebagai peternak. Hewan-hewan yang dikembangbiakan yaitu berupa ayam, bebek, kerbau, dan babi. Dikarenakan masyarakat yang sangat taat pada peraturan desa, rantai makanan perhutanan Desa Tenganan dapat dikatakan berjalan seimbang. Hal itu dapat terjadi dikarenakan terdapat sebuah awik-awik yang membahas tentang larangan berburu satwa setempat secara liar. Awik-awik merupakan suatu norma yang mengatur tatanan sebuah kehidupan masyarakat desa adat, termasuk pula dalam hubungannya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhannya. Diakibatkan oleh salah satu awik-awik yang melarang perburuan dan penebangan pohon secara sembarangan, hal itu menyebabkan rantai makanan di Desa Tenganan berjalan seimbang dan sangat berperan penting dalam keseimbangan ekosistem di daerah tersebut. Energi akan diserap oleh makhluk autotrof yang mendapat energi melalui matahari. Dedaunan akan mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang nanti makhluk hidup tersebut akan dimakan oleh predatornya untuk dapat bertahan hidup. Berdasarkan sebagian versi catatan sejarah, kata tenganan berasal dari kata tengah atau ngatengahang, yang memiliki arti bergerak ke daerah yang lebih dalam. Kata tersebut berhubungan dengan pergerakan masyarakat desa dari daerah pinggir pantai ke daerah pemukiman di tengah perbukitan, yaitu Bukit Barat atau Bukit Kauh dan Bukit Timur atau Bukit Kangin. Sejarah lain mengatakan bahwa masyarakat Tenganan berasal dari Desa Peneges atau Candi Dasa yang ketika itu masih menjadi bagian kerajaan Berdahulu. Kerajaan Berdahulu atau Bedulu, disebut juga Kerajaan Pejeng karena lokasinya di Pejeng, adalah kerajaan kuno di Pulau Bali pada abad ke-8 sampai abad ke-14 Masehi bercorak Hindu, yang memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejeng. Kerajaan ini diyakini berasal dari dinasti Warmadewa. Sri Kesasari Warmadewa adalah pendiri kerajaan Berdahulu yang pernah berkuasa di Pulau Bali dari tahun 882 Masehi sampai dengan 914 Masehi. Dalam Sri Kesari adalah pendiri dinasti Warmadewa di Bali. Ia menjadi raja dinasti Warmadewa pertama di Bali yang memiliki gelar Sri Kesari Warmadewa. Gelar ini memiliki arti yang bermakna yang mulia, pelindung kerajaan Singga. Ia datang ke Bali pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10, berasal dari Sriwijaya, di mana sebelumnya pendahulunya dari Sriwijaya telah menaklukkan Tarumanegara dan kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa Tengah. Dia memerintah di Bali kira-kira dari tahun 882 Masehi sampai dengan 914 Masehi, seperti tersebut di dalam prasasti-prasasti yang kini masih tersimpan di Desa Sukawana, Bebetin, Trunyan, Bangli, Goblek, dan Angsari. Berdasarkan gelar dia yang mempergunakan sebutan Warmadewa, para ahli sejarah menduga bahwa dia adalah keturunan Raja-Raja Shailendra di Kerajaan Sriwijaya yang datang ke Bali untuk mengembangkan agama Buddha Mahayana. Sebagaimana diketahui, Kerajaan Sriwijaya adalah menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara kala itu. Seiring berjalannya waktu, populasi masyarakat Desa Tenganan mengalami peningkatan. Faktor alam yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk tentu saja kelahiran. Pada awalnya, masyarakat Desa Tenganan terdiri dari 26 kakak yang terletak di Balai Agung. Seiring berjalannya waktu, terciptalah Kerama Gumi yang terdiri dari 72 kakak dan Kerama Pemaksaan di mana mencakup seluruh Banjar pada Desa Tenganan, baik itu dari Banjar Kauh, Tengah, dan juga Kangin. Pada tahun 2016, masyarakat Desa Tenganan terdiri dari 2.248 penduduk laki-laki dan 2.379 penduduk perempuan. Berdasarkan data monografi tahun 2005, di kantor desa memperlihatkan bahwa jumlah penduduk desa mencapai 3.683 jiwa.
Data tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan masyarakat Desa Tenganan mengalami kenaikan. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk antara tahun 2005 sampai 2016, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu jumlah penduduk akhir dikurangi jumlah penduduk awal dibagi jumlah penduduk awal dikalikan 100%. Menerapkan rumus ini dengan data yang diberikan, kita dapat menghitung pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk antara tahun 2005 sampai 2016 adalah sebesar 25,6%. Hal ini memiliki dampak yang positif, yaitu semakin banyaknya penerus yang akan mewarisi kebudayaan yang terdapat pada Desa Tenganan. Salah satunya adalah menenun. There is a myth about the origin of the Gringsing cloth. It all started with the Hindu god of war, Indra. He was fascinated by the beauty of the night sky and created a pattern that resembled celestial objects such as stars, moons, and suns. Indra then taught this pattern to the women of Tenganan village and guided them in mastering the weaving technique of Gringsing cloth. Their purpose was to immortalize the beauty of the night sky by incorporating it into the patterns of Gringsing cloth. The name Gringsing comes from two words, Gring, which means pain, and Sing, which means not. Kain geringsing merupakan kain yang sangat terkenal, bahkan laku di pasaran internasional. Banyaknya minat pembeli dari negara sendiri maupun pembeli asing menjadi salah satu penunjang perlu dibuatnya satu sistem transaksi secara online berbasis WAP atau lebih dikenal dengan nama M-Commerce. Dengan sistem ini, pengguna dapat memesan kain geringsing melalui perangkat mobile phone. Detail data kain geringsing dapat diketahui dengan mudah dari gambar, ukuran, hingga harganya. Pesanan barang akan dikirim ke alamat pemesan sesuai data yang diberikan oleh pengguna setelah pembayaran dilakukan. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening pemilik yang tertera pada aplikasi mobile commerce ini. Dulu di Desa Tenganan, kehidupan ekonomi selalu menjadi masalah yang sulit ditangani. Tetapi segalanya berubah ketika seorang antropolog mengunjungi Desa Tenganan pada tahun 1942 dan membuat buku yang berjudul Balinese Character: A Photographic Analysis. Antropolog tersebut bernama Margaret Mead. Beliau lahir pada tahun 1901 dan memiliki peran yang sangat penting bagi ilmu antropologi, terutama dalam bidang gender dan sikap budaya terhadap seksualitas. Beliau lahir di Philadelphia, Pennsylvania, dan mengenyam pendidikan di Barnard College dan Columbia University. Memiliki 3 suami yaitu Luther Cressman, Rio Fortune, dan Gregory Bateson, dan dianugerahi seorang anak yaitu Mary Catherine Bateson, dan meninggal pada tahun 1978 akibat sebuah kanker pankreas di New York pada usia 76 tahun. Walaupun Desa Tenganan terkenal oleh masyarakat dunia berkat budaya dan keterampilan Bali Age yang tradisional, namun masyarakat mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di Desa Tenganan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Penggunaan teknologi seperti handphone dan alat-alat elektronik penunjang kehidupan lainnya dapat dikatakan berlangsung seperti biasa. Meskipun demikian, masyarakat Desa Tenganan Pegeringsingan kelihatannya tidak banyak mengalami perubahan. Walaupun teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang di Desa Tenganan, namun mereka tidak ingin mengubah lingkungan hidupnya yang dianggap telah dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti yang telah kita ketahui, desa ini terkenal dengan keunikan budayanya yang masih terjaga dengan baik, termasuk adat istiadat dan tradisi-tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Salah satu gejala sosial yang terdapat di Desa Tenganan adalah gotong royong. Sesuai dengan nilai Pancasila kedua, yaitu didasari atas asas kemanusiaan, nilai sila ketiga didasari atas persatuan dalam bergotong royong, dan sila keempat, yang gotong royong pasti terdapat musyawarah. Gotong royong adalah sebuah tradisi
yang memiliki dampak positif yang sangat besar pada masyarakat Desa Tenganan. Melalui gotong royong, masyarakat desa saling membantu satu sama lain dalam melakukan pekerjaan. Dampak positif dari gejala sosial gotong royong ini adalah terciptanya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas yang tinggi antara warga desa.